Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat Selamat malam malam Pak pemirsa. Agus. Eh, Selamat datang di channel Agus Susanto. Kali ini kita akan membahas yang sedang tren sekarang ini, topik yang sekarang ini, dan itu merasuki di dalam dunia nyata kita. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dunia telah berubah dengan adanya dua gendangnya. Yang pertama adalah dunia digital, dunia telekomunikasi, adanya internet. Ini sekarang sudah mengubah dunia dalam segala bentuknya. Sehingga kita mengenal disrupsi. Ada beberapa hal yang tercabut dari akarnya, terjadi gangguan-gangguan. Ini banyak di demo dulu, ada ojek yang biasa, dengan adanya ojek daring menjadi demo besar-besaran karena ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kita lihat banyak dengan adanya artificial intelligence, kita naik mobil di tol, tidak ada orangnya penjaganya, sudah tinggal charge gitu. Nah, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Ini yang dikhawatirkan banyak orang. Meskipun demikian, dengan adanya digital, pekerjaan yang ditimbulkan juga jauh lebih banyak. Dengan adanya Gojek, Grab, dan sebagainya, itu memberikan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Jualan di rumah jadi laku, itu berkembang secara pesat. Di dalam pengaruhnya tadi itu disruption tadi memasuki bidang-bidang yang lain. Ditambah lagi genderangnya yang kedua adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya itu kita dipaksa memasuki dunia digital. Ya, belanja online, sekolah online, seminar online. Makanya kita harus siap-siap menghadapi ini secara ke depan, harus dipersiapkan. Nah, kita nanti hari ini akan membahas fakta-fakta yang ada tentang digital tersebut dan harus kita hadapi, bagaimana menghadapinya. Tidak bisa kita lari dari kenyataan, kita tinggalkan. Itulah sebabnya kita menampilkan ini. Berapa hari sih, berapa jam sehari kita megang HP, memegang internet untuk lihat semua kehidupan sekarang ada di internet. Oleh karena itu kalau tidak kita mengikuti, kita akan ketinggalan zaman dan akan ditelan waktu. Jadi zaman kuno kali. Oleh karena itu kita akan mengundang untuk bincang-bincang tim kita, tim IT kita, tim dokter sawit IT kita, Mas Dika Mahardika Gama Pradana, dengan nama kerennya Mas Dika. Kita bahas tentang dunia digital ini secara lebih lengkap lagi. Karena ini dunia juga berubah. Ada dunia digital yang sangat luar biasa. Iya, itu. Nanti lebih jelasnya kita menuju Mas Dika. Silahkan Mas Dika. Ya Pak, matur intro dari kami tadi ya. Ya Pak, menarik sekali Pak intronya Pak. Jadi kalau bisa saya sedikit, benar juga ya apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Jadi selama pandemi itu kita dipaksa masuk ke dunia digital itu terutama 3 hal Pak. Belanja, belajar, dan bekerja. Gitu. Nah, kemudian saat ini kita akan sama-sama sampaikan ya Pak. Jadi di tahun 2020, jadi kurang lebih dari Januari sampai Desember, beberapa negara mengalami yang namanya lockdown, kemudian sudah terkena pandemi, terus aktivitasnya menjadi terhambat, sehingga beberapa kegiatan itu harus dilakukan secara daring, terutama menggunakan internet. Nah, ini beberapa data yang sudah dihimpun ini akan kita bagikan bersama-sama, terus kemudian akan kita kita akan share bareng-bareng sebenarnya ada apa saja sih gitu. Sudah kelihatan ya Pak Nggih? Sudah Mas. Jadi ini judulnya adalah Digital Yearbook 2020. Nah, kemudian
data ini itu disajikan berdasarkan laporan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sosial media, di bidang internet, yaitu ada We Are Social dan Hootsuite yang merilis laporan dengan judul Digital 2020 Global Digital Yearbook Essential Digital Data for Every Country in the World. Wah, jadi ini data dunia ya Pak ya. Iya, iya Mas. Nah, kemudian hal yang menjadi latar belakangnya ini Pak. Jadi di dunia ini total populasi manusia kurang lebih ada 7,75 miliar. Nah, kemudian dari angka tersebut yang menggunakan mobile phone atau handphone itu kurang lebih 5,19 miliar. Nah, dari 5,19 miliar ini 4,54 miliar menggunakan internet, Pak. Wah, jadi ini Oh, kan sudah semakin luar biasa. Kurang lebih hampir berapa? 90% ya, Pak ya, ini sudah menggunakan internet, sudah terhubung dengan internet. Dan 3,8 miliar merupakan pengguna media sosial aktif. Nah, ini nanti terkait dengan belanja, bekerja, dan belajar ini akan sangat menghubungkan sekali, Pak. Karena apa? Kalau kita mau belanja, kalau kita sekedar menjadi konsumen oke, tapi kalau kita mau berkecimpung untuk menjadi wirausaha, nah itu ada sekitar ini 4,54 miliar pengguna internet yang akan menjadi konsumen kita, Pak. iya, iya. Belajar pun seperti itu. Kalau kita mau jadi guru daring, nah itu juga ada 4,54 miliar siswa yang akan menjadi siswa kita gitu, Pak. Tapi Toh nggak sekarang bayar kita untuk SPP itu Mas. nah, nanti bayarnya bentuk lain, Pak. Oh iya, Pak. Nggih. Itu sambil kita cerita ya Mas. Itu kan Iya, berarti Pak, betul, Pak. Monggo. itu negara itu kalah Mas sekarang dengan negara digital ya kan. Ini Iya, negara Pak, digital betul. tadi bisa jadi 3,8 M itu yang media sosial tadi Mas. Iya, Pak, Ya kan. betul. Ini kampusnya kampus paling besar di dunia juga ada. Pengguna Iya, internet tadi 4,54 miliar itu kampus iya. Google Mas, iya kan. Iya, Pak. Negaranya Google juga University. ya Google University. Jadi kemudian apanya juga negara tadi Mas, itu apa Iya. namanya lebih besar dari negara dan no border Mas, tidak ada batas. Iya, Pak. Itu Betul. harus disikapi. Oleh karena itu Mas, bahasa Inggris menjadi sangat penting tentunya. Iya, supaya kita bisa terkoneksi dengan yang lainnya ya, Pak ya. Oh iya, pangsa pasarnya banyak Mas, itu nanti ya, Iya, Pak. ya ladies and gentlemen gitu kan nggak apa-apa, tapi yang sama-sama tahu kan ya. Iya, Lanjut Mas ya. betul sekali. Nah, kemudian ini Pak, ternyata secara tidak kita sadari, ini ada laporan bahwa setiap hari itu kita berapa jam sih menggunakan internet atau berada di depan telepon kita atau di depan HP kita. Nah, ini data menunjukkan bahwa setiap hari 6 jam 43 menit kita habiskan untuk mengakses internet, Pak. Jadi Betul kalau itu Mas. sehari 24 jam, berarti seperempat hari itu kita isinya cuma internetan aja, Pak. Ya, kalau saya lebih itu Mas. Oh, lebih ya, Pak. Nah, kemudian 2 jam 24 menit, hampir 2,5 jam itu menggunakan sosial media. Ya, Facebook, Twitter, Instagram, termasuk di dalamnya WhatsApp, Telegram gitu, Pak. Dan juga YouTube. Nah, kemudian menonton televisi. Nah, ini sekarang kan banyak sekali platform televisi atau televisi yang berdasarkan internet atau IPTV. Ya. Jadi Internet Provider TV itu kurang lebih satu hari orang-orang ini menghabiskan sebanyak 2 jam 24 menit juga hampir sama ini, Pak. Ya itu Dan ini bermain gamenya 1 jam 10 menit ini, Pak. ya Mas Dika ini kan menonton TV itu bukan TV yang apa manual Iya, itu iya, maksudnya. TV digital. Mas ini data dunia atau data Indonesia? Ini data dunia, Pak, masih data Dunia, dunia. ya. Iya, seluruh dunia. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ranking pertumbuhan pengguna internet, nah selama tahun 2020 ini pengguna internet di Indonesia itu nomor 3, Pak, dengan nilai pertumbuhan sebesar 25 juta. Wah, jadi ada 25 juta pengguna internet yang baru di Indonesia. Wah, Indonesia seneng Mas kalau ada internet, sering rumpi nonton itu hobi kita. Iya. Hobi kita. Kalau mungkin Pak kita pernah dengar orang-orang tua kita, bapak-bapak kita itu dulu yang masih anti ya Pak ya dengan adanya Ya. internet. Nah, sekarang ini ditambah dengan pandemi,
Jadi orang-orang kantoran ini hampir semuanya sekarang mainnya internet gitu. Mas, itu pengalaman saya juga begitu. Kawan saya Iya, dulu, Pak. saya tawari main Facebook, nggak mau. Aku nggak mau terpengaruh. Tahu jelek pengaruhnya katanya gitu. Sekarang, tetapi setelah tahu enak gitu, nggak pernah berhenti, Mas. Itu lebih dari 6 jam itu tadi. Jadi, Iya, Pak. nah itu namanya ketagihan. Makanya jangan bilang apa dulu. Kenyataannya memang disukai internet itu. Iya. Iya. Lanjut, Mas. Gitu, Pak. Terus kemudian aktivitas. Nah, kalau tadi 6 jam internetan, itu internetannya dihabiskan untuk apa saja. Nah, ini 90% data menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah menonton video, Pak. Oh Nah, iya. jadi daya tarik video itu sangat kuat. Kalau dulu kan kita cuma lihat gambar, baca status. Nah, ini Ya. sekarang orang-orang kalau nggak nonton video nggak mantep gitu. Nah, Oh, iya. makanya salah satu motivasi channel ini untuk membuat video semakin banyak kan untuk memenuhi 90% Ini konsumer ini, Pak. ya, udah kita desain ya kan. Iya, betul. Memang dibandingkan menonton vlog, streaming musik, Iya, streaming radio, apalagi iya, Pak. podcast. Iya, Pak. Kesimpulannya ya video itu kekuatannya luar biasa. Iya, Pak, kekuatannya luar biasa. Gitu, Pak. Terus kemudian kalau dari pertumbuhan media sosial, jadi ada banyak akun-akun baru yang baru main Instagram, baru main Facebook, baru daftar WhatsApp. Nah, itu di Indonesia ada 12 juta, Pak. Jadi yang 25 juta tadi menggunakan internet, separuhnya itu mereka juga baru mendaftar untuk menggunakan media sosial. Karena tugas-tugas sekolah itu dari wali murid dikirimnya lewat WA. Kemudian daring-daring itu kan menggunakan LMS, harus menggunakan sosial media, tugas-tugasnya harus posting di sosial media. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya. Wah, ini ranking 3 kita, Mas, lumayan. Iya, Pak, ranking 3. Aktif juga kita itu, ya. Enggak, Pak, pertumbuhannya pesat. Nah, ini kan berarti nanti kalau kita bicara e-commerce ya kan, Pak. Nah, ini kan pangsa pasar sendiri gitu. Nanti mungkin Pak Agus bisa menyampaikan di lain kesempatan. Oh iya, Mas, ya. Nah, ini Pak, jadi beberapa aplikasi aplikasi pesan yang sering digunakan kalau di Indonesia ini kan paling terkenalnya WhatsApp ya, Pak ya. Oh, Nah, ternyata di beberapa bagian dunia, jadi di Amerika Selatan itu full penggunanya menggunakan WhatsApp semua dominannya. ya. Kemudian Indonesia hijau semua, WhatsApp juga. Di Ya. Afrika, kemudian Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, nah itu dominan juga WhatsApp, dan juga di China ya Pak ya. China dan Rusia. Cina merah itu, Mas, WeChat. Oh, China yang merah ya Pak ya. Oh iya betul, WeChat. Rusia ya Pak ya berarti ya. Ya, Rusia apa ya. Betul. Memang kalau yang ini, yang Eropa sama Australia, nah itu sama Ya, Maghribi itu Facebook Messenger. Facebook ya Pak, Facebook Messenger. Tapi itulah Mas, rankingnya WA, Facebook Messenger, Viber, Imo, Line, Skype, WeChat, KakaoTalk, plus Messenger, Unknown, banyak juga ya. Tapi memang yang terkenal yang untuk Messenger itu WA ya. WA ya Pak. Menggantikan peran ini Pak, SMS gitu. Iya. Telegram kok nggak ya Mas ya? Mungkin masih di bawah ini Pak. Yang termasuk unknown itu. Unknown itu Pak. Ya. Spot-spot ya Pak. Mungkin itu saja Pak, resume tentang terkait perkembangan dunia digital di dunia, dan beberapa tadi ada data terkait Indonesia. Jadi semoga bisa kita sikapi bersama, dan intinya supaya membuat kita lebih produktif Pak. Jadi jangan terlena di depan layar, ditimang-timang oleh video, tapi ya kalau bisa kita membuat videonya. Gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Mas Dika ya, sudah Pak, menyampaikan update-nya mengenai internet dan media sosial di era digital ini. Yang penting tadi yang kami catat bahwa kita itu sekarang udah dunia berubah, sehingga kegiatan utama itu 3B tadi itu yang penting. Iya. Dapat kok menemukan ini bagus ini Pak. 3B, belanja, bekerja, dan belajar. Itu semua dengan menggunakan internet. Semua itu. Jadi pangsa pasarnya luar biasa. Dunia mayanya sangat besar tadi, berapa miliar. Tapi nanti harus didukung oleh
bahasa dan sebagainya, dan Iya, Pak. tentunya video sangat berperan Iya. penting. Kita sudah membuktikan itu. Iya, Pak. Ya, jadi itulah Mas Dika, nanti yang lain kita bahas secara Iya, Pak. lebih detail lagi Iya, kira-kira. Pak. Ini Siap. sekedar pembukaan. Oke, terima kasih Mas Dika. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.